Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudlila. Abduhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafir yang tasif wa ummu Aminatul Zuhriyah Ar-Ru'atul Halimatus Sa'diyah. Mauliduhu bimakatal aminah wa fatuhu bitaibatal madinah. Nabiuna utawi nabi kita itu Muhammadun, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad sila itu teman-teman dan utus sapa Muhammad bil alamina maring alam kabeh rahmatan kali nggawa rahmat wa fadila lan diparingi sapa Muhammad. Abuhu tari bapak kanjeng Nabi Muhammad itu Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib wa Hashim dan Hashim, Abdul Manaf dan Abdul Manaf yang tasib dan pedangso Abdul Manaf. Wa umuhu lan utawi ibune kanjeng Nabi wa Aminatul Zuhriyah, Aminah kang turunan Az-Zuhriyah, Ar-Ru'atul nyosor ing kanjeng Nabi satu hari matus Sa'diyah. Mauliduhu tapi din lahirakan kanjeng Nabi di Makkah al-Aminah ing dalam Makkah tempat aman wafat dari wafat Nabi di Baitul Madinah ing dalam tanah bagus untuk tanah Madinah. Ayajibu ala kulli mukallafin tegese wajib ala kulli mukallafin atas saben-saben wong mukallaf apa ayat kapita yang tanya kodakan sapa mukallaf anna sayyidana ing sabune Gusti kita rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku arsalahu wis ngutus ing kanjeng Nabi sapa Allah taala rahmatan krana dadi rahmat bil alamin kedue alam kabeh. Waqad arsalahu lan teman-teman ngutus ing Nabi sallallahu taala ila jami'il mukallaf sak maring sakabeh mukallaf tegese minasaf lain saking seluruh makhluk jin lan manusia. Ijma' ulama bardini fayaqul man kafir sapa jahilu wa kang angas ing jeneng kanjeng Nabi. Wa kharaja al-jabbar bisa mulai sapa malaikat fa innahu nakul sedene kanjeng Nabi bilang yursal ora diutus Nabi lain malaikat irsal taklifin kelawan den diutus kelawan murid-murid syariat bal arsala bal ursila ilaihi wa ila ghairi sa'il hayat wal jannah irsal tasrifin li anna ta'atun sibillah. Nabiuna ini secara kajian rukun iman dari iman pada Allah dan seterusnya iman terhadap Nabi sudah selesai. Kita masuk pada hal yang sisi tambah yaitu mengenal Rasulullah. Nabi kita adalah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh alam. Arti alam itu apa? Alam itu bukan secara bahasa Indonesia, alam dalam perspektif bahasa Indonesia ya alam semesta, bumi dan langit ini. Tapi yang dikehendaki oleh dari arti alam itu adalah masiwallah, selain Allah itu alam. Selain Allah itu adalah alam. Jadi Rasulullah ini diutus terhadap seluruh alam. Diutus. Dan ini menjadi kewajiban yang harus diyakini bahwa Nabi kita diutus oleh Allah terhadap seluruh makhluk, bukan saja terhadap jin dan manusia, terhadap binatang, bahkan terhadap malaikat. Hanya saja bedanya Rasulullah diutus terhadap jin dan manusia dengan istilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sebagai Rasul dan Rasul untuk dua makhluk inti yang disebut dengan as-saqalain dalam sholawat
Burda itu apa itu? Min urbin wa min ajar. Coba. Muhammadun Sayyidus Saqalaini wa Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wasaqolain. Nabi Muhammad itu adalah sebagai Gusti Al-Kaunaini. Al-Kaunaini makhluk langit dan makhluk bumi. Wasaqolaini jin dan manusia. Wal fariqaini dua komunitas baik Arab atau non Arab. Min urbin wa min ajam. Itu masih kurang. Yang lebih umum adalah menjadi rasul untuk seluruh alam, termasuk binatang. Nah, tapi yang menjadi khitab, artinya Rasulullah ini menjadi rasul ataupun wajib terhadap kita untuk beriktikad bahwa Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh orang-orang yang diperintahkan ibadah dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia itu adalah dua makhluk yang harus mengikuti, harus taat, harus ikut terhadap, harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar manusia, jin itu makhluk yang harus tunduk dan patuh terhadap syariat Nabi. Jin. Iya. Belajarnya gimana? Ada ustaz-ustaz jin yang mendakwahkan. Iya ada. Dalam surat jin itu jelas ada. Jadi ada kalangan jin ketika mendengarkan Al-Quran, nafarun minal jinni, satu golongan dari jin yang datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersyahadat. Jadi kurang dari 10, lebih dari 3 nafar. Jadi pertama sekali dalam surat jin jelas, dalam surat jin. Surat jin itu menjelaskan bagaimana kalangan jin datang ke Nabi, berikrar, bersyahadat, beriman kepada Nabi Muhammad dan terhadap Quran. Dia mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran, datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyahadat, dan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan mandat untuk meneruskan dakwah keimanan, keislaman terhadap kalangan jin. Dan kalangan jin itu sendiri adalah orang yang harus menerima, mengakui, mengikuti apa yang didakwahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah adalah orang yang mampu melakukan komunikasi dengan jin. Jin itu secara bahasa artinya tertutup. Kemarin kita membahas kalangan makna al-ghaib. Ya. Al-ghaib itu memiliki 3 pengertian. Satu perkara gaib, kedua makhluk gaib, ketiga kehidupan gaib. Yang kita bahas kemarin adalah iman terhadap kehidupan gaib. Makna gaib itu ada makhluk gaib, ada perkara gaib. Perkara gaib itu adalah apa? Perkara-perkara yang akan terjadi di waktu di depan itu adalah perkara yang gaib. Ya. Besok kita mau apa? Itu adalah sesuatu yang manusia tidak bisa mendeteksi. Besok kita dapat jodohnya siapa? Ya. Anaknya berapa, jabatannya apa,
itu adalah perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh umumnya manusia. Oleh umumnya itu perkara gaib. Jin itu makhluk gaib. Malaikat makhluk gaib, dalam arti gaib tidak kelihatan oleh mata manusia. Makanya dinamakan jin. Jin itu adalah ketutupan, artinya manusia ketutupan untuk melihatnya. Janin, ya, satu infinitif, satu suku kata. Jin, janin, ya. Makanya janin itu adalah makhluk yang ataupun sebuah kehidupan ataupun perkara yang tertutup yang tidak bisa dideteksi sekaligus walaupun USG. Iya. Melesetnya banyak juga. Meleset, karena memang dari bahasanya saja dinamakan janin. Ya, janin itu adalah sesuatu yang ditutupi, yang tidak bisa dideteksi oleh mata telanjang manusia. Terus. Kemudian jin itu makhluk yang tertutup, nggak bisa dilihat oleh manusia secara umum ya. Nek kalau ada orang-orang tertentu mampu melihat janin atau dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala alat canggih mampu melihat janin, itu adalah bagian daripada rahmatnya Allah dalam dimensi keilmuan ataupun dalam sisi mukasyafah. Mukasyafah itu adalah Allah membukakan kerahasiaan yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Ya. Kerahasiaan perkara gaib. Para waliullah itu ataupun termasuk salah satu di antaranya. Nek Rasulullah banyak melakukan sebuah bahasa kita ramalan, itu bukan ramalan, itu namanya penginformasian dari Allah terhadap Rasulullah. Ya. Rasulullah mendeteksi bahwa nanti di akhir zaman itu bumi semakin menyempit, waktu semakin kurang. Ya. Rasulullah ada banyak itu hadis-hadis nanti datang akhir zaman, ya kan? Itu kan merupakan bahasa kita sih, berarti Rasulullah mendahului terhadap dinamika kehidupan yang belum terjadi. Kita kayak modelnya begini, salah satu hadis saja, saya di zaman ala ummati yafirun anil ulama. Nanti akan datang sebuah zaman di mana manusia pada lari dari ulama. Lari daripada ulama itu bukan berarti ketemu ustaz berlari. Yang ulama itu tidak menganggap penting terhadap peran ulama, tidak membutuhkan terhadap nasihat fitwah daripada ulama, enggak mengambil sebuah ilmu yang menjadi perbekalan kehidupan manusia yang ada di tangan di hati ulama. Manusia sudah menganggap cukup dengan medsos. Apa sih ngaji paling kuwi sedio tinggal browsing elak beres. Tapi ada orang kalau kalau kita ngaji di YouTube, misalnya ngeliat bayai di YouTube itu ada sanad ilmunya atau gimana? Sanad itu harus apa namanya dalam satu majelis. Orang menerima ilmu dari guru itu langsung secara khusus saya sampaikan untuk sampean, ataupun saya ngomong dalam satu tempat sampai mendengarkan secara langsung dalam tempat itu namanya menerima sanad ilmu, istilah hadis itu. Jadi bisa saja sampai yang nggak sengaja ngaji kemudian duduk di luar dengar itu dapat.
itu dapat ada sanad ilmu. Makanya rawi hadis itu namanya sami itu, saya dengar. Dengar langsung dari pembicaraan yang orang yang berbicara. Ada sanad hadis itu bunyinya haddatsana. Beliau menceritakan sebuah kejadian kepada aku. Ya, itu namanya menerima ilmu dari seorang yang membawakan ilmu. Jadi minimal sami itu saya dengar. Saya dengar dari YouTube itu menkotek, itu putus itu. Jadi yang namanya guru itu orang. Bukan satelit, bukan sinyal, bukan aplikasi. Iya, guru itu orang. Ya jadi sampai-sampai Sayyidina Ali berkata, wong sing nampa ilmu tapi ora duwe guru, ya gurune ilmune setan. Dia mendapatkan ilmu dari setan. Akhirnya ketika dia mendapatkan pengetahuan dari adalah selain guru itu nanti akan ditafsir-tafsiri sendiri. Itu istilahnya setan itu. Tafsir-tafsiri sendiri. Makanya dulu banyak sahabat ataupun bahasa kasar nyolong ilmu, nggak nyolong. Si ilmu itu halal dicolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukunya Iya. Ilmu itu halal dicolong. Sampean nggak nama itu ngaji, ya. Arab ngaji sing, umpamanya gitu kan, lungguh ning emperannya kan aduh dari waktu kita mendengarkan. Dan itu namanya talaqil ilmi, menerima ilmu. Boleh, sah. Tapi itu tadi segala sesuatu itu cara yang baik akan menciptakan sesuatu yang baik. Cara yang baik itu ya ketemu guru, nyuwun ngaji dan seterusnya seperti itu akan berbeda dengan wong sing moro-moro tetep meneng sekedar ngaji lunga. Ya beda kan. Ya beda. Tapi dia itu sah menerima ilmu dari orang yang menyampaikan. Nah, maka kalau orang mendapatnya dari model YouTube segala macam bukan berarti kita anti terhadap ini semua. Cuma yang menjadi bahaya nanti orang skeptis terhadap peran-peran, menganggap tidak penting lagi terhadap bertemu dengan sosok yang memiliki kapasitas dan inilah sudah disinyalir oleh Nabi lain dari ulama. Orang anggap penting dengan majlis. Faya betaliyahullah bisalah si balayatin. Kalau orang itu sudah seperti itu, dinamika hidup manusia sudah tidak menganggap penting terhadap peran ulama ataupun yafiruna anil ulama, rak gelem awor dengan para ulama, duduk bareng dengan ulama, ta'allum dari ulama, nganggap cukup dengan media, maka Allah akan mengkondisikan 3 ujian, 3 perkara yang merupakan sebuah baliyah itu sebuah kebahayaan. Di saat manusia sudah tidak menganggap penting terhadap manusia, kondisi manusia akan tercipta 3 perkara yang sangat bahaya. Yang pertama adalah turfa'ul barokah an arzaqihi. Allah akan cabut keberkahan dari rezeki mereka. Ya orang sadar Pak, rezeki itu tidak dari nominal. Bukan berbentuk nominal, bukan berbentuk angka. Tetapi rezeki itu menjadi berkualitas ketika digandoli dengan barokah. Kalau kita mau berilustrasi,
Wong dulu itu nggak penting duit. Tapi anak itu sangat wolulah sebenarnya. Padahal nggak duit. Orang dulu itu kerja ning sawah lunga setelah matahari terbit, ya, sholat subuh, wiridan, budal wiridan, mari wiridan, matahari terbit. Iya, sholat subuh, mari wiridan, matahari terbit. Mulai ning omah, bojone wis nyiapke sarapan, sepul wis mateng, sambel wis mateng, iwak asin wis digoreng, ya kan? Istri-istri kita sekarang pulang subuh belum punya apa-apa. Kalau nggak ada pedagang nasi uduk, nggak sarapan. Iya. Orang dulu masak karo tunggu, Pak. Iya. Karo kayu, karo tunggu, didamel karo semprong ada. Muruk-muruk beler-beler Kosong. ya. Mulanya orang-orang dulu itu gak ada yang cantik. Orang sekarang gak usah yang masih muda, umur 40 masih ayu. Karena tahu masak malah. Ya. Lah iya sekarang masak tinggal cetrek, manak nasi tinggal colok, tinggal cetrek, air enggak masak, pokok 100. Tapi jam 11 sampai mulai kerja gak ada yang mateng. Orang-orang dulu saya masih ingat saja kehidupan orang tua saya. Subuh wis sambal terasi wis matang, wis sarapan. Setelah sarapan lu ning sawah. Sawah jam 10 balik adus tidur koyulah. Ya tidur itu macam-macam. Ini yang nasihat buat saya dan untuk kita semua ya. Tidur itu ada 5 kategori. Tidur yang terbaik itu adalah tidur pertama adalah tidur setelah sholat subuh. Bahasa lombongnya rezekinya dipatok ayam. Lombongnya ini urusan kalau hadis, Pak. Oh, subuh waktu wis rezekinya dipatok ayam. Pancen dari itu tidur setelah sholat subuh itu adalah menghambat rezeki. Orang-orang harus aktif ini kok masih molor kan gitu kan. Ngono pengen disugih. Kemudian tidur sebelum tidur itu bagus, koyulah itu tabiat para ulama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-koyulah lembur ya. Al-koyulah bimako sahur fisau. Koyulah itu sepadan dengan sahur. Kalau sahur itu membantu puasa, koyulah membantu bangun malam, membantu kuat bangun malam. Jadi kita tidur malamnya itu harus di DP ini awal. Manusia itu tidur itu normal setiap 4 jam mesti ngelilir. 4 jam itu ngelilir. Pengakai itu sebenarnya selumi bulung jam. Mulanya uang sing turune lebih 10 jam itu wis perlu Bunker itu. ya. Itu 24 jam itu dibagi telur, 8 jam buat istirahat, 8 jam untuk interaksi sosial, silaturahim, thalabul ilmi, berinteraksi dengan keluarga dan tetangga. Dan 8 jam untuk cari makan. Mulanya negara akan menggawe 8 jam. Walaupun jam itu idealnya. Kemudian juga khusus 12 itu dibagi 3, ya kan? 4 kilangnya untuk makanan, 4 kilangnya untuk minuman, 4 kilang buat
Mulai wong nek kakek mangan mesti kakek minum. Nek pengen minum tidak ada uang pegel limbah. Enake ngegeletak. Nggak bisa kapas. Iya. Itu. Kan ada istilah usus 12 itu ya. Itu kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali. Jadi orang dulu negara itu balik sedurunge dhuwur, Pak. Tapi umai ombo. Ya. Bahkan umah itu Arab istilahnya kesuron. Ya, depan. Tengahnya malah pelataran buat mimih kelambi, buat jemur baju dan cangkruk sekeluarga, gurine pawon. Iku 300 meter umai ombo. Rasai ini megawe sembarang matahari belum terbit, balik sedulur matahari terbenam, umai sedidak meter. Orang berapi bisa. Kan kalah kalau yang benar, ada yang salah. Orang dulu itu gak duit-duit tapi anteng. Anteng. Saking antengnya makin warga. Nggak ada mainannya lagi. Iya, orang dulu itu gak mikir duit. Makan berasa wis tandung. Lawe duit kedokan. Ini tandungi lele, tandungi iwak, karungan monte ayam. Segala macam kan gitu kan. Variatif. Kadang-kadang makan ikan, kadang-kadang makan sembelihan ayam, merah bebek, wedhus yang ini dewek, sayure ning pelataran ngandut. Jadi orang penting duit ini. Orang sekarang duit itu tabungan yang yang kabeh. Itu ada yang salah dalam konteks. Ada keberkahan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan yang diambil oleh Allah. Jadi turfa'ul barokah an arzaqi. An rizki kalau sudah orang itu tidak dekat dengan ulama, kalau sudah tidak peduli terhadap ulama, artinya tidak peduli terhadap peran ulama itu tidak mau intifak wal istifadah, ngambil manfaat dan ngambil faedah dari hadirnya ulama. Yang kedua yusallitullahu bisultanin jahili. Mabuk sih. Allah akan mengkondisikan kehidupan manusia itu dengan dikuasai oleh pemimpin yang menyimpang. Dolim. Ya. Akan tercipta sebuah kondisi kepemimpinan manusia dipimpin oleh orang yang tidak komitmen dengan kepemimpinan. Karena akan terjadi sebuah sistem kepemimpinan bukan mencari orang baik, orang jujur, orang yang mengerti. Yang dicari adalah ya macam-macam lah sekarang. Suruh saya itu nanti bilangnya terus masa tenang. Kawan nih, Bang. Kan diri. Masa tenang terus-terusan sampai Cawas. kalau Bawaslu. Lah sing terakhir itu sing bahaya, Pak. Yang mutuna bi ghairi iman, mereka akan na'udzubillah min dzalik meninggal dunia tanpa membawa iman. Astagfirullah. Hadis Nabi. Ini perkara yang belum terjadi saat Rasulullah ngomong. Perkara gaib namanya. Ya. Perkara gaib. Rasulullah ngomong akhir zaman itu bumi itu semakin ciut, waktu semakin sedikit. Padahal sebarang Nabi Adam alaihissalam sedini seluruh itu tetap 24 jam. Sampai yaumil kiamah juga tetap 24 jam. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan waktu semakin kurang? Kenapa? Manusia tersibukkan dengan kehidupan target duniawinya
sehingga kesibukan dia dalam mengejar duniawi menjadikan waktunya habis tersita, seakan-akan tidak cukup waktu itu. Entek waktu. Enak sih moga sampai tidur aja di jalan sambil perjalanan memanfaatkan itu ya. Apalagi kalau makanya dulu saya pernah menyampaikan ketika rizki yang baik itu adalah ketika rizki itu memberikan sebuah kecukupan dan memberikan kemanfaatan terhadap orang banyak. Rizki yang baik itu adalah rizki yang memberikan kecukupan, menguatkan ibadah dan memberikan manfaat terhadap banyak orang. Jadi tidak hanya memberikan kesenangan pada dirinya sendiri. Sekarang ini kan manusia hidup mementingkan dirinya sendiri saja. Bagaimana tetangganya, bagaimana lingkungannya sudah nggak peduli lagi terjadi apa ataupun bagaimana. Seakan-akan tidak pernah memiliki target bagaimana menciptakan sebuah kemanfaatan daripada kehidupan kita. Ya. Kalau saya ngobrol sama Kang Roman kemarin, orang nganggo filosofi dino. Kita diajar seloso, selakno ngamal marang sopo-sopo. Salakno ngamal marang sopo-sopo. Sisihkan, sempatkan berbuat baik terhadap siapapun. Wong dina itu bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa dina itu. Mulanya rusak ahad dan ahad itu bahasa Arab. Ahad itu campurannya al-isnaini, al-salasa, al-arba'ah, al-khamis, al-jum'ah, al-sabtu. Lek dina bahasa Jawa Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ora al-khamis. Kemis, Jumat, Sabtu, ora Sabtu, Sabtu. Sabtu apa? Nganggo P. Ya. Sabtu. Hah? Iya. Semua. Minggu. Minggiro sira saking Kang Allah marko marang Kang Rahayu. Rahayu itu apa, Bang? Bagus. Bagus Rahayu. Sing menyingkirlah dari hal yang buruk, mendekatlah terhadap yang bagus. Lek bahasa yang populer anekdotnya, buang yang jelek, ambil yang baik. Orang ini plesetan kemarin hendak. Ya, itu minggu. Minggu. Catat. Senin. Seneng marang onen-onen. Onen-onen itu nasihat, pengajian, ceramah. Senang kamu mendekati, senang mendekati mengikuti nasihat pula. Hadiri majelis para seneng marang onen-onen. Seloso selakno ngamal marang sopo-sopo. Sempatkan berbuat baik terhadap siapa. Rebu karepno sinau ben ora bodho. Nah. Ya. Apa? Seringlah belajar supaya tidak bodoh. Kemis mending mingkem daripada lamis. Mingkem lebih baik daripada ngomong sing ora manfaat. Nek dalile min husni islamil mar'i tarkuna layak nih, sebaik-baiknya Islam manusia itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, jumuh no lakonmu kelawan niat. Jumuh itu gabungkan ya perbuatanmu dengan doa, dengan niat, dengan keyakinan. Ojo ngandalke pegawean tanpa berdoa. Jangan berdoa saja pegawe. Gabungkan berbuat dengan iktikad dan niat. Sabtu ora Sabtu. Insapo sira saking pegawean Allah kang wis metu. Kuwi sing gawe
wong-wong biyen wong Jawa Pak. Nah, dino itu lek dino berdasarkan Arab ya jadi dino berdasarkan Arab ya al-ahad, al-isnin, as-selasa, al-arbi'ah, al-khamis, al-jum'ah, as-sabtu. Sabtu itu bahasa Arab maknanya berhenti. Apa kalau bahasa Jawa? Maknanya berhenti. Sabtu itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, di mana salah satu hari yang dibesarkan yaitu adalah hari Sabtu, yang mana Nabi Musa alaihi salam memerintahkan terhadap umatnya untuk berhenti ngurusi dunia lek dina Sabtu. Iya kan? Iya, kudu berhenti. Lagi diambil sama wong Jawa. Insapo, ya sampai kalau berhenti. Masya Allah, kok itu bisa bayar karang. Ya. Jadi para bapak kita ini ataupun balik lagi, apa yang dikehendaki oleh ramalan Rasul, bukan ramalan, bahasa kitanya ramalan. Itu yang mukjizat, bahasa elek wali namanya mutasyafah. Mutasyafah itu adalah dibukakannya perkara gaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa saja menginformasikan perkara-perkara gaib terhadap orang-orang yang dikehendaki. Nabi seperti itu diantaranya. Besok akhir zaman itu bumi kosong dan bumi kosong gimana? Bukan berarti menyempit secara lahiriahnya. Dulu itu saya mau ke Surabaya itu 24 jam. Saya itu sejam 10 menit. Ya sejam 30 menit. Ya. Dulu itu orang kalau sudah di Surabaya ya wis apa meneh berhadapan. Kerumus suaranya enggak. Sekarang orangnya di Amerika tapi bisa depan-depan. Ya. Jadi ternyata apa yang disampaikan Nabi ini sekarang terjawab terhadap bagaimana berkembangnya sebuah teknologi. Ya, teknologi. Akhir zaman yang kemudian Nabi waktu semakin sempit orang sempit tetap 24 jam. Cuma semua manusia merasa tidak cukup dengan 24 jam. Gak cukup dengan 24 jam. Dengan intensitas kehidupan yang luar biasa, kesibukan yang luar biasa, sampai menggali di gawe teluk musim. Iya kan? Nah, umpama dia 36 jam ya tambah sesip mana? Masya Allah kan itu bagaimana manusia sibuknya dalam urusan dunia. Disihir sama Allah Subhanahu wa taala, al-haqqatu mal-haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Ada lagi dalam surat yang gampangnya adalah wal 'adiyati dhabha. Demi jaran sing melayu kencang dengan nafas yang terengah-engah. Wal 'adiyati dhabha. Jaran itu dinisbatkan binatang yang tenaganya kuat. Dan jaran itu bisa dibuktikan, Pak. Walaupun pegel, umpama dipecut, dia tetap melayu. Gak ada istilah-istilah. Artinya apa? Manusia dalam konteks urusan dunia, koyo jaran melayu. Jaran goyang. Pegel, lek ngomong urusan dunia tetap semangat. Dan tetap jalan, gak ada istilah berhenti. Wal adiyati dhabha. Wagel kasta kono gawe diajak pengajian mesti alasan aku baru sadar. Tapi kalau ada wis ada orderan gimana? Oh di mana? Ayo berangkat. Wal adiyati wal muriyati qadha. Fa asar nabi naqqa. Demi cahaya yang merupakan benturan dari sepatu kuda dengan batu, cahaya yang kecil. Sepatu kuda kan besi yang berbenturan dengan batu meletik cahaya. Artinya apa? Kesemangatan yang sangat tinggi, ambisi dan antusiasme terhadap urusan dunia itu yang menjadi cahaya cuma sedikit. Sing jadi amal, sing manfaat cuma sedikit. Seperti cahaya di kegelapan malam.
seperti cahaya di kegelapan malam ataupun kayu wong rukun yang pepeton ora padane. Iya. Dari intensitas sibuknya megawe sampai lembur segala macam itu sing kanggo akhirat masa ketika dihasilkan. Makanya aja kesinggung uang itu semakin suki semakin pelit. Kalkulasinya begini. Orang fakir sodako 1.000 duenya cuma 1 juta. Berarti berapa sedekahnya? 10%. Uang sugih duenya 10 miliar. Apa gelem sedekah 1 miliar? Ya kan? Uang itu semakin sugih semakin pelit. Buktinya banyak. Bukti otentik, bukti sejarah itu banyak. Fakir duit juga banyak. Akhir politik kan alasan udah duit. Jadi ini tentang masalah kegaiban. Jadi jin itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, kok ada manusia ngaku-ngaku lihat jin? Yo, fihi syai'un, perlu dipertanyakan. Bahwa ada orang-orang tertentu saja yang bisa melihat jin. Itu adalah orang yang mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu melihat sesuatu yang gaib. Tapi kalau ada orang biasa-biasa saja melihat jin, banyak faktor. Bisa saja benar. Tapi bukan dia yang mampu melihat jin, tapi jin memperlihatkan dirinya. Iya, jin memperlihatkan dirinya untuk nipu. Karena di surat jin itu, jin yang Islam ke Nabi itu membuka rahasia. Di antaranya kana rijalun minal jinni, ada sebagian elit kalangan jin ini berinteraksi dengan kalangan manusia. Dan jin itu berinteraksi dengan manusia itu tidak punya niat apapun, fazaduhum rohaqa, kecuali untuk menambahkan kesesatan manusia. Ini bukan kartunya jin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukan kartunya jin itu adalah dulu saya kata jin ini kalau ada wahyu yang diberikan oleh Allah terhadap malaikat yang akan disampaikan terhadap Rasul di dunia, saya bisa nguping. Tapi setelah engkau diutus wahai Muhammad, saya tertutup dari informasi-informasi lain. Jin. Maka jin itu punya informasi-informasi yang sudah basi yang disampaikan terhadap manusia-manusia yang bangga berkoalisi dengan jin. Itu informasi rusak. Karena tidak ada informasi terupdate yang dia dapatkan. Tidak ada. Karena sudah tertutup. Setelah Rasulullah SAW diutus, jin tidak bisa mengakses tentang informasi samawi. Surat jin jelaskan. Jadi makhluk kalangan jin itu adalah salah satu daripada golongan alam yang harus percaya, beriktikad dan harus menjalankan syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya apa sama? Allah Alam bisawab. Ini kita sendiri tidak harus tahu bagaimana syariat amaliyah jin. Karena makanannya juga beda. Berarti kan ada unsur-unsur perbedaan syariat. Makanya manusia tidak wajib dakwah jin dan jin juga tidak perlu dakwah terhadap manusia. Kemudian
Kalau ada manusia yang dalam fikih-fikih itu ada terjadi pernikahan antara jin dan manusia, mungkin itu mungkin. Yang jin yang yaitu tadi yang membaur diri dengan manusia, dan itu bahaya. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mampu mendeteksi tentang kerahasiaan yang seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi namanya saja dia itu sebagai makhluk yang tertutup. Itu satu. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus terhadap selain as-sakolain, terhadap malaikat. Tetapi pengutusan Allah terhadap Rasulullah itu adalah mengutus terhadap malaikat sebagai kemuliaan terhadap Nabi. Terhadap Nabi, bukan malaikat harus mengikuti syariat Nabi. Namanya irsal tasrifin. Rasulullah diutus terhadap malaikat karena memuliakan Rasulullah, bahwa Rasulullah menjadi nabi yang sisi risalahnya universal terhadap seluruh makhluk. Jadi malaikat itu termasuk umat, istilah memuliakan Nabi, bukan untuk tunduk, karena malaikat itu secara karakter sudah pasti tunduk dan patuh. Hewan tunduk dan patuh, binatang itu tunduk dan patuh dengan kepatuhan yang tersendiri. Jadi model binatang-binatang itu mereka adalah orang-orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sifat diutusnya Nabi itu juga termasuk terhadap binatang-binatang, tetapi bahwa Rasulullah diutus itu bersifat kemuliaan, bukan khitab, bukan sebuah perintah tabligh dan dakwah. Tapi kalau terhadap manusia dan jin, Rasulullah diutusnya adalah sebagai tabligh dan dakwah. Sebab apa? Binatang itu tanpa diajak sudah bertakwa, sudah taat dengan karakter binatangnya. Malaikat apalagi? Dulu kita bahas, tidak pernah ada manusia. Malaikat itu wataknya selalu taat. Malaikat. Lil rahmatan wa fuddila, Rasulullah diutus sebagai rahmat. Dulu malaikat Jibril sebelum diutusnya Nabi Muhammad masih punya takut. Tetapi setelah Rasulullah diutus, malaikat Jibril sendiri merasa nyaman karena rahmat yang diberikan oleh Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat terhadap seluruh alam, bukan terhadap orang Islam, orang yang iman doang. Rasulullah itu memberikan rasa kasih sayang menjadi rahmat terhadap seluruh alam. Bukan seluruh manusia saja, seluruh alam. Menjadi rasa nyaman terhadap seluruh alam. Wa fuddila, dan Rasul ditunggulkan oleh Allah, diutamakan oleh Allah, mengalahkan Rasul-Rasul yang lain. Dalam juz kedua, tilkar rusul wa faddalna ba'dahum fawqa ba'din wa rafa'a ba'dahum darajat wa kallamallahu Musa takwam minhum man kallamallah. Demikianlah para rasul itu memiliki keistimewaan masing-masing. Ya. Para rasul itu diberikan keutamaan beda-beda. Tilka rusulu faddalna ba'dahum fawqa ba'din. Demikianlah para rasul itu diutamakan oleh Allah, sebagian mengalahkan sebagiannya. Contoh di antaranya minhum man kallamallah, sebagian daripada rasul itu adalah orang yang mampu berbicara dengan Allah seperti Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ditutup wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan Allah mengangkat sebagian, mengalahkan sebagian. Maksudnya Allah mengunggulkan, mengangkat derajat Rasulullah, mengalahkan semuanya. Dalil Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul.
Makanya kalau ada orang yang masih mempertanyakan Sayyidina dan seterusnya itu, ya menurut saya sih rada aneh. Bener, rada aneh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di padang mahsyar itu sampai berkata, Ana Sayyidul Bashar. Sayyidul Bashar. Saya itu adalah gustinya manusia. Wala fakhr. Saya nggak menyombongkan, sedang objektif saja. Ana Sayyidul Bashar, waliwakul hamdi, dan bendera terpuji ada di dalam genggamanku, dan seluruh nabi berada dalam kelompok barisan. Jadi di belakang barisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala fakhr. Saya tidak bermaksud. Dan Rasulullah menyebut Sayyid. Karena Sayyidul Bashar. Jadi ngomong Sayyiduna itu, wong Wahabi itu belajar ini mana dalil yang berkata bahwa sholawat itu ada Sayyidina. Pengennya langsung tag Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya. Pengennya kayak gitu modelnya tekstualis. Padahal Rasulullah ayat surat Ali Imran tadi sudah jelas mengatakan sampai bagaimana mulianya Rasulullah mengalahkan kemuliaan terhadap yang dulu Nabi Adam minta ampunan ke Allah, diampuni oleh Allah itu karena menyebut Muhammad. Dalam Sahih Bukhari riwayat Ibnu Umar, Rasulullah Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga 440 tahun menangis, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dari satu masalah yang menimpa Adam alaihissalam. Nabi Adam siji dosa gawe ruwet selama 40 tahun. Sampai 40 tahun gawe dosa enggak pernah ruwet. Lah iya, Nabi Adam itu siji masalah. Padahal itu juga sudah diampuni secara tekstualis. Makanya beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan Nabi Adam itu kalau diusut, umpamanya diusut, Nabi Adam alaihissalam tidak masuk dalam kategori orang yang bermaksiat. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berpegang terhadap bahwa di antara salah satu kekhususian para nabi dan rasul itu adalah al-maksum, dijaga dari berbuat dosa. Gak bakal berbuat dosa. Karena itu sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan akidah yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwa akidah kita berkata tidak ada rasul kok berbuat dosa, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kejadian Nabi Adam alaihissalam mengambil buah khuldi itu? Makanya tidak diputuskan ataupun oleh ulama ini tidak dikatakan dosa, karena Nabi Adam memberikan argumen yang sangat luar biasa. Ketika diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah diskusinya, kenapa kau Adam mengakukan sebuah perkara yang aku cegah? Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Wallahi inni la azunnu ahadan, saya tidak menduga ada seseorang yang bersumpah dengan nama engkau untuk bermaksiat. Nabi Adam itu mengambil buah khuldi itu karena diperdaya oleh iblis, dan Nabi Adam melaksanakan perbuatan itu tidak karena terpedaya oleh iblis, tetapi karena sumpahnya iblis. Demi Allah, Adam sampai ngambil buahnya itu, sampai selamanya di sini.
demi Allahnya itu yang dipegang Nabi Adam. Bukan karena mengikuti statement iblis. Sebagai orang yang sangat taat kepada Allah, Nabi Adam itu nggak tekok-tekok, nggak klarifikasi lagi, yakin dengan asma Allah. Sama seperti sampean sebagai orang yang taat terhadap orang tua, ketika ada teman sampean yang bohong, demi Allah, bapakmu nyeluk sampean saya. Gak ngomong tenang, enggak. Orang yang sabar kepada orang tua langsung lari. Datangnya orang tua. Ya, karena kecintaannya terhadap orang. Demikian juga Nabi Adam alaihissalam, karena baktinya, khidmatnya, takdirnya kepada Allah, dengan sumpahnya itu dia mengikuti apa yang disampaikan. Makanya ini disebut dengan maksiatnya Adam itu adalah maksiatnya orang yang mengagungkan Allah. Maksiatnya saja orang disebut mengagungkan Allah. Ya, sampai ibadahnya saja masih menyepelekan. Astaga. Maksiatnya Adam itu adalah maksiat mengagungkan Allah. Karena sumpah itu tadi. Ya. Inni la adunnu ahadan yuksimu bika fi bikadibi. Saya tidak menyangka ada seseorang bersumpah atas nama engkau untuk bohong. Harusnya orang yang beriman, bertakwa tidak menjadikan sumpah untuk bohong. Makanya dosa besar sumpah bohong. Menurut fikih itu kan dibagi bab sumpah, bab nada, ya kan? Yang nawarin bir juga. Di fikih itu juga, ya bukan sembarangan asal demi Allah, Tapi apa? tapi rencananya bohong. Bir. Pegawai yang saya jawab kalau sumpah itu medeni. Ini kan medeni nyamari nggak bisa sesuai dengan sumpah. Ya salah kan ngomong situ. Yang diawali kalau sumpah. Agreement kan janji sesama manusia ya. Jadi statusnya tidak dijalankan berarti khianat. Khianat. Jadi tidak. Ini kalau sumpah itu kan sama seperti dengan Allah. Makanya sumpah itu tidak jadi kalau tidak menyebut Allah. Cuma Allah saja yang sumpahnya dengan makhluknya. Wasyamsi wa duhaha. Nek manusia sumpah ya mesti harus nama Allah. Allah. Makanya orang itu kalau melanggar sumpah ada efeknya. Dosanya tetap, ya, efeknya kafarat, ya, bayar kafarat. Apa bayar kafarat? Yang boleh memilih 3 perkara: kafarah nadar, kafarah sumpah. Untuk selesai daripada tanggungan sumpah, selesai daripada tanggungan nadar, itu boleh memilih 3 perkara. Dia memerdekakan seorang hamba, atau memberi makan terhadap 10 orang fakir miskin, ya, memberi kebutuhannya selama sehari terhadap 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian sempurna terhadap 10 orang fakir miskin. Nek gak mampu melakukan 3 hal tadi, dia puasa 3 hari. Itu sanksi kafarat dan sumpah. Nabi Adam alaihissalam setelah 40 tahun berdosa, berminta doa meminta ampunan terhadap Allah. Ketika itu doanya membawa nama Muhammad. Logikanya Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inni as'aluka an taghfira jami'a dhunubi. Wahai Allah, saya minta kepada Engkau, saya menghadap kepada Engkau dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta Engkau ampuni segala dosa-dosa. Tapi ada takdir, dosanya 1 tapi menggunakan bahasa Jawa.
juga ada dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala bermain-main dengan Adam. Wahai Jibril, coba kau tanya Adam itu kok doanya nyebut Muhammad. Dia itu tahu nggak Muhammad itu siapa? Apa kata Nabi malaikat Jibril? Kita bayar salam, Allah menyampaikan salam, wahai Adam. Kenapa kamu menyebut Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Saya itu punya pengalaman. Pengalaman saya di surga lama. Kata Nabi Adam itu kan gitu kan. Nah saya itu melihat seluruh tiang-tiang surga, anna qawaimaha maktubun fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiang-tiang surga kabeh tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin pemilik nama Muhammad itu adalah bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemuliaan yang Allah berikan terhadap pemilik nama itu, saya minta diampuni dosa-dosa saya. Nabi Muhammad belum ada secara fisik. Tapi mau pengen itu rumah itu tulisnya Allah Muhammad, biar karena aura surga ini. Iya, surga, iya, ada aura surganya. Orang-orang dulu itu mesti tulis karena di surga itu yang tulisannya itu. Jadi saya yakin ini pemilik nama ini adalah orang yang luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ushidukum ya malaikat. Saya menyaksikan terhadap kalian semua. Bi anni qad ghafartu lahu. Saya mengampun terhadap kalian. Bi Muhammadin. Inilah termasuk dari istighosa yang sering saya jadikan doa kayak gini. Jadi istighosa itu apa? Berdoa yang dalam petikan doa itu ditampilkan di backup dengan kemuliaan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Nabi Adam alaihi salam dalam doanya membawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, dulu ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ini matanya bermasalah, tidak mampu melihat. Bukan buta. Kalau buta kan merem ya. Ini nggak bisa melihat. Kalau al-aqma itu telapak matanya rata. Kalau ini tidak, matanya terbuka tapi nggak bisa melihat. Datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, boleh sampean doakan saya agar saya bisa melihat kembali. Diklarifikasi oleh Nabi, wahai Utsman bin Hunayf, mending nek sampean karep umpama tetap dalam keadaan sekarang tidak melihat itu ya HP, itu bagus karena aman dari manusia. Wong buta itu mungkin lebih bagus daripada yang melotot telarak peliri. Ya kan? Makanya Nabi tidak langsung merespon permintaan Utsman bin Hunayf. Insyita Allah. Kalau kamu mau, saya akan doa ke Allah agar Allah mengembalikan penglihatanmu. Tapi kalau kamu mau, kamu tetap seperti ini. Dan ini bagus, kata Nabi SAW. Tapi Utsman bin Hunayf gak kalah alasan ya Rasulullah. Tapi saya rindu melihat wajah. Smart. Ya udah kalau begitu kata Rasulullah, kau berwuduklah, kau bersolatlah, dan kau berdoakanlah, salamkan aku dalam doa itu. Artinya Utsman bin Hunayf berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika wa astaghitsu ilaika bi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat apa beneran habis salam mengusap matanya itu padang jingga. Masya Allah.
Soalnya aneh kalau wong-wong sing ngarani istighosah bid'ah barang aneh. Senengane kok mulut bid'ah, manake bid'ah. Sing ora bid'ah ya opo? Pesawat itu. Wong orang dulu itu nek ngajari santri itu selalu wanti-wanti. Awas yo sampeyan titik ojo ngelakoni molimo. Masya Ya. Molimo itu moh limo. Allah. Gak gelem melaksanakan 5 perkara. Ya apa? Madon. Wayu. Mayo. Madon. Ya ta? Apa meneh? Adam. Mabok. Ya ta? Pemadat. Padat. Ya ta? Maling. Maling. Judi. Main judi. Moh limo. Mau wayu. Ya. Tolak wayu. Ya. Jadi iki anu wanti-wantine kiai-kiai biyen nek santri iku lek umpama arep boyongan pokok sampean sing paling anti ku ya iki. Ojo madon, ojo madat, ojo mabuk, ojo maling, ojo maling. Saiki barang zaman sekarang molimo itu kudu dilaksanakan. Apa molimo versi kita? Muludan, manakiban, mirengaken mauidhah, mirengaken ceramah ya. Itu telu ya. Biasanya yang mangan mulai. Mangan ngopi. Wafudillah, jadi dalilnya sahih bahwa Nabi itu adalah, bahkan Nabi itu diutus juga terhadap para rasul-rasul terdahulu. Kenapa Rasulullah diutus menjadi rasul para terdahulu? Secara umum Nabi itu adalah yang paling pertama. Makanya sayyidul awwalin wal akhirin. Karena Nabi itu secara hakiki adalah makhluk yang pertama. Kalau di kitab Daqaiqul Akhbar seluruh keadaan ini berangkat terjadinya penciptaannya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allah itu Allah ada yang maksudnya menyatakan Nabi Muhammad langsung. Nur Muhammad. Sebelum yang lainnya semuanya. Ya, sebelum yang lainnya Allah mencipta. Semua tercipta itu yang ada dalam maulid itu. Dalam hal itu segala sesuatu tercipta diawali daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bingung pokoknya Pak kalau kita menyikapi kesuruh saya tidak cukup dirongokkan baik. Nah, ngomong yang kemelinti, ngomong takilan, ngomong bita-bita di mulutan itu bingung sebenarnya. Bingung. Kita nggak ngerti pola pikirnya secara keilmuan, nggak ngerti kenapa sampai membid'ah-bid'ahkan maulid, hanya skeptis terhadap ataupun pola yang mungkin diilustrasikan pola itu tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjebak terhadap polanya, tendangnya, mangan-mangan, kan gitu kan? Dia tidak terjebak ataupun tidak berpikir bahwa yang dilakukan dalam pola maulid itu adalah tetap tidak keluar daripada ruh aslinya, yaitu adalah memuji Nabi, mengenalkan tentang hidup Nabi. Mana dalilnya mengenalkan hidup Nabi itu di dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi itu menjadi panutan yang baik. Manusia perlu mencontoh Nabi. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu tentang pola hidupnya Nabi. Ya, mana ya? Suruh hati-hati. Sianida itu siap nikahin janda. Maknya Coba diulangi. Diulangi.
Nah, jadi perempuannya saya nggak apa-apa mas sampean kasih madu saya, tapi sampean yang penting siap saya kasih racun. Gak kalah jawab suami. Oh sangat siap deh. Saya kalau dikasih racun malah senang karena racun itu rendah cuanti. Bisa. Gas. Tanda cuan ki. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hasimun Abdul Manafil yang tasib, bapaknya Rasulullah adalah Abdullah Usman Kabel lah ya. Tapi itu nggak nasabnya. Wan rekam. Nasabnya Nabi itu nah. Kita itu kalau melihat yajib ala kulli mukallafin ma'rifatun nasabi sallallahu alaihi wasallam kita kabil anta. Kita dianjurkan, bahkan bahasa di sini bahasanya yajib. Mbah Nawawi Banten ngomong yajib. Wajib terhadap mukallaf mengenal nasabnya Nabi sampai Mbah Adnan. Ada yang terakhir. Muhammad Abdullah Syaibatun Hasimun Manafun Kusayyum Akilat Makilah Biwa Murrah. Itu sampai Adnan. Nah, jadi Muhammad Abdullah Syaidah itu Abdul Muttalib, Hashim, Manaf, Qusay, Kilab, Murrah. Ya sudah bakar. Itu perlu kayaknya itu Pak ditulis nih. Nah, jadi kita bahkan ada satu jasa. Sing wong ngamal nyebut nasab Rasul, insya Allah ataupun besar kemungkinan ketemu karo Rasul. Kedikir tulisan nasab Nabi. Tapi ada situ. Ada Pak. Sampai ada. Dua. Hah? Sampai iya dua anak. Sampai ada syarawatannya. Muhammad Abdullah Syaibatun Hasimun Manafun Qusay Makillah Biwa Murratin wa kafiru ayyin ghalibil fihrim malikin wa nadri wa kinana huwa ibnuhu Zainab wa mudrikati wal yasin mudorin talani syari ma'adin summa adnan. Berapa keturunan? Dua. Itu hah? Ma'ad. Mudur ini mudur. Nah itu kalau jadi salawatan biar enak terus. Biar enak ngapal. Lek ngapal siji-siji. Ngapain lo ngabsen sekarang. Sekolah jadi KM aja kadang-kadang nggak bisa ngapal anggota-anggotanya kan gitu. Karena ngapal nasab itu masya Allah uangnya. Lek wong biyen itu sampeyan ya kudu ngerti jika keturunan itu munggah. Kenal enggak turunan sampeyan nasab 7 kapan? Mulai. Lek kita berjanji maulid itu kan nasabun ilah, ya. Rasulullah itu nasabnya jelas. Ketemu sampai Nabi Adam alaihi salam. Lu sampean kon pitu ora ketemu. Tanah sampai ke pintu santai kok yang bapak sampean. Pak, mbahmu sapa? Nah itu kalau itu menunjukkan kita menganggap tidak penting terhadap hal yang baik. Sampai tawasul, walau sangat tawasul yang masa bidiri sampai pintu aja. Untuk membackup doa kita itu luar biasa. Nah, kalau saya tadi menyampaikan kalau orang bertawasul dengan menyebut Rasulullah pada mbah-mbahnya sampai Mbah Adnan itu tadi yang menjadikannya sebagai
ataupun wirid tawasulan ataupun yang mengucapkannya setiap hari tidak pernah lepas ataupun tidak pernah lupa membaca nasabnya Nabi itu, insya Allah di akhirat ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Statusnya dicari, ya, dicari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah ikut pembahasan penting ketemu dengan kita. Makanya Yai dulu itu menjadikan dalail, kitab Dalailul Khairat. Tenang. Biasa kalau di Cilegon itu kalau bulan puasa sering terdengar di masjid-masjid dalail. Kenapa? Karena dalail itu isinya sholawat semua. Isinya sholawat semua, macam-macam sholawat itu ada di dalail. Macam-macam sholawat di dalail. Ya. Itu yang mengarang itu adalah Imam Sulaiman Al-Jazuli. Sulaiman Al-Jazuli itu terinspirasi dari seorang perempuan yang perempuan itu adalah tukang zina. Ya. Hadis perempuan tukang zina yang diridhoi Allah hanya karena menolong seekor anjing. Ya kan? Perempuan itu tukang zina. Ya jodoh bukan tukang zina doang. Tempe, Pak. Suka diperjel. Iya, itu luar biasa. Ya, dia orang seperti itu membantu anjing yang kehausan, ya, menjadikan sepatunya dia cabut, dia jadikan untuk alat untuk mengambil air, dan setelah sepatunya diangkat dan diserahkan ke anjing yang kehausan. Perbuatan ini merupakan sifat rahmat manusia terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah adalah pembawa rahmat, Nabi yang diutus dengan rahmat. Manusia yang mencontoh sifat Nabi ya seperti itu, rahmat terhadap sesama makhluknya, apalagi terhadap sesama manusia. Ini tukang zina merefleksikan sifat rahmat, ya, kasihan terhadap seekor anjing. Perbuatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu mimpi menyikapi tentang Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dikatakan seseorang ulama mimpi ketemu Imam Ghazali setelah Imam Ghazali wafat. Dia bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap engkau wahai Syekh? Allah memperlakukan saya dengan istimewa. Apa yang membuat Allah mengistimewakan engkau? Kalau menurut saya sangat wajar Allah mengistimewakan engkau karena engkau adalah orang yang berdakwah, orang yang rajin dalam menyikapi perkara yang haram, orang yang intens ibadah. Apa jadi Ghazali? Tidak. Allah memuliakan saya karena saya menyelamatkan seekor lalat yang masuk ke wadah mangsiku yang tenggelam mau mati, saya angkat dan saya biarkan hidup kembali. Bukan dengan amal yang luar biasa itu, dengan itunya Allah memuliakan. Makanya istilah bahasa hadisnya ada 5 perkara yang menjadi rahasia Allah, yaitu salah satunya rahmat, kemudian murka, ya, rahmatnya Allah itu adalah rahasianya Allah. Rahmatnya Allah loh. Kalau manusia untuk bersifat rahmat itu adalah merupakan mencontoh hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rahmatnya Allah adalah merupakan kerahasiaan Allah. Kapan Allah memberikan rahmatnya terhadap manusia? Dikatakan rahmatnya Allah itu akan selalu integral dengan ibadah. Ibadah apa yang berbarengan dengan rahmat Allah? Itu rahasia. Artinya agar manusia tidak meremehkan, tidak mengecilkan arti ibadah. Kalaupun kecil, kalau bareng dengan rahmat Allah, dengan cintanya Allah, itu menjadi besar. Kalaupun sama maksiat, maksiat itu adalah perkara yang berbarengan dengan murka Allah. Maka jangan remehkan maksiat.
Mau pelirik apa? Ya kan? Jangan-jangan berbarengan dengan murka Allah. Lek barengan dengan murka Allah itu menjadi masalah. Menjadi penghalang, menjadi penghapus semua kebaikan. Itu rahasia. Apalagi yang tidak diinformasikan yang menjadi rahasia selain dua itu tadi, yaitu adalah istimewanya sholat wusta. Sholat wusta, hafidzus sholawat wa sholatil wusta wa qumulillahi qanitin. Para ulama berbeda mentafsiri arti sholat wusta. Sholat wusta itu sholat 5 waktu. Kita itu diperintahkan untuk memelihara, menjaga dan komitmen terhadap sholat 5 waktu. Tapi sholat wusta disebut secara spesifik. Padahal bagian daripada 5 waktu. Sebenarnya sholat wusta itu apa? Banyak ulama tafsir berkata sholat wusta itu adalah sholat subuh. Ya, karena subuh itu adalah tengah-tengah antara siang dan malam. Ya. Tengah-tengah antara siang dan malam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bakal orang itu melaksanakan orang munafik tidak bakal mampu sholat isya dan sholat subuh. Jadi maaf, orang yang tidak sholat isya dan sholat subuh itu berarti ada sisi kemunafikan di dalam. Karena orang munafik itu sebelum sudah tidur sebelum sholat isya dan tidak sholat subuh karena kesiangan. Ya, jadi tidurnya enggak diawali dengan sholat, bangunnya juga tidak ingat sholat. Mudah-mudahan di sini gak ada orang. Tapi kalau nggak dengar azan subuh atau udah siang, sholat aja boleh Pak. 12 pokoknya nggak tidur nih, udah malam nggak tidur lah, pokoknya nggak tahu azan subuh, tahunya bangunnya siang jam 6 gitu. Nggak dengar azan subuh, tahunya udah bangun jam 6 aja. Tidurnya jam berapa? Ya tidurnya ya jam habis jam segini, bapaknya pulang pengajian itu tidur lagi. Goblok pun ngarangnya. Ya orang kalau tidur sebelum waktu itu boleh. Tidur sebelum waktu itu boleh. Tapi kalau orang yang nyaman dengan bangun nanti dalam waktu sholat, ya tanpa perlu melakukan langkah preventif dia akan bangun. Tapi kalau orang itu tidak bisa bangun tanpa ada preventif, dia harus lakukan preventif. Pasang beten, pesen yang bujuk, gitu kan, bangunkan saya, gitu. Itu harus ada langkah preventif. Tetapi orang itu kalau tidur meninggalkan sholat itu tidak dosa. Kata Nabi, yurfa'ul qalam an salasi. Catatan malaikat ini berhenti dari 3 orang. Ya. Jadi malaikat istirahat terhadap 3 orang, nggak dicatat. Satu adalah orang yang hilang akal, edan. Ya. Kemudian orang lupa, asahi, an-nasi, orang lupa. Dan orang tidur, ya, orang yang tidur, semalaikat berhenti itu. Nanti sampai kalau mau membantu kerja malaikat, ya lah orang kewajiban sholat itu juga tidak berlaku terhadap 3 orang ini. Wong edan itu orang wajib sholat. Sampean seumpamanya sedang melaksanakan sebuah kebaikan, sampai kebaikan itu membuat lupa belum sholat. Ya. Lupa belum sholat. Nah itu karena lupa ya tidak dosa. Begitu ingat harus sholat. Sampai sekarang tidur, apalagi ini sudah tidak ada wajib sholat. Kita nggak wajib sholat isya, nggak wajib sholat subuh sekarang ini. Karena sholat isya sudah dan sholat subuh juga belum datang waktunya. Orang wajib melaksanakan sholat itu setelah datang waktu. Belum datang waktunya. Saya mengklaim sekarang ini kita nggak wajib sholat subuh. Mundur ke waktunya. Nah tidur saya sekarang dilarang
Pas datang adzan kita nggak dengar, mau lagi tidur, ya nggak masalah. Orang ini nggak wajib melaksanakan sholat. Mulai jangan bangun. Kalian senang. Iya. Seandainya bangun nih jam 6 nih langsung sholat subuh. Lah gara-gara bangun itu lah wajib sholat subuh. Seneng mah. Gara-gara bangun itu lah wajib sholat Tapi subuh. yang foto apa adzan, Pak? Oh, ya kalau sudah habis waktu lah, yang namanya sholat itu, kalau sholat itu kalau di dalam waktu namanya ada, kalau di luar waktu namanya qadha. Jadi saya bersifat otomatis saja itu mah. Gak usah diomong qadha, gak usah diomong ada. Gitu. Kalau kita sholat subuh kok jam itu, ya. Rabi ini mengarani duha, ada sepion ya. Ada unutnya. Nah, itu kalau sholat subuh di luar, sholat apa saja kalau di luar waktu yang namanya qadha, itu definisi qadha dan ada. Makanya dalam rangkaian niat ibadah sholat itu bahasa qadha dan bahasa ada itu tidak penting. Gak penting dimasukkan. Gak harus usolli fardhu subhi rakaatain ada mustaqbil qiblat ada makmum lillahi ta'ala. Kakean. Kalau saya cukup usolli fardhu subhi makmum lillahi ta'ala dari makmum. Orang dari makmum diarahkan usul di fardhu subuh selesai. Allah aku sholat fardhu subuh. Nggak usah ngomong lillahi ya. Ibadah itu mesti kalau Allah. Kok katanya juga di mana sih? Ya subuh itu mesti nomor rakaat. Ya kan? Ya. Nggak ngomong mustaqbil qiblat itu syarat sholat harus madhab qiblat. Iya, di fikih-fikih itu seperti itu. Syarat niat itu terkomparasikan 3 hal. Bahasa fikihnya qasdu, taharrud, takyid. Qasdu itu adalah refleksi penyengajahan saya sholat. Ta'arud itu adalah penyebutan hukum, fardu atau sunnah. Takyid itu adalah spesifikasi daripada fardu. Zuhur kah, asar kah, subuh kah, isya kah, maghrib kah. Jadi cukup usolli fardhu maghrib. Aku Allah, aku sholat fardhu maghrib. Nah jadi imam ya ngomong imam, nggak jadi nggak imam ya nggak usah ngomong apa-apa. Kalau ngomong makmum, jadi makmum ya ngomong makmum. Gitu. Jadi supaya tidak suwi sampai ngorok. Itu ada orang takut Allah. Terjadi kira-kira gitu. Saking bahasa niatnya yang jadi kuat ya. Bahasa niatnya itu banyak panjang. Aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, melaksanakannya sekarang sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ambekannya udah cukup. Ya. Kalau saya tak bikin simpel, aku sholat fardhu zuhur sebagai makmum. Nggak usah ngomong lillahi ta'ala. Tapi kalau memang bisa, memang diajari sekarang tikahnya seperti itu, jangan gitu kan? Akhirnya melekat, ya sehingga ada qadha jadi masalah. Nggak usah diomong nggak masalah itu. Kok sholat subuh kok jam 8, sholat opo ini? Oh bayar utang. Iya kan? Ya. Makanya bahasa Arabnya bayar utang itu qadha udai. Qadha itu melaksanakan di luar waktu yang sudah ditentukan. Ya. Sholat itu adalah merupakan sebuah ketetapan yang berwaktu-waktu. Ada waktu yang sudah ditentukan. Ada waktu start, ada waktu finish. Ya kan? Nah, kalau orang melaksanakan dari waktu start sebelum finish ada. Tapi kalau melaksanakannya setelah finish, qadha, walaupun orang ngomong qadha. Gitu ya. Itulah waktu yang mengajarkan manusia disiplin. Ya. Al-Qur'an ngajari kita tentang waktu. Sholat mengajarkan manusia menjalankan sesuai dengan waktunya. Jangan WIB waktu irahabah ya. Kondo aja WIB. Iya. Jadi itulah yang dikatakan karena alam ini kita ada melakukan. Allah itu membahasakan waktu di Al-Quran itu dengan 4 bahasa.
Ini menjadi inspirasi 4 bahasa itu. Ada bahasanya waktu, ada bahasanya ad-dahru, ad-dahr, ada bahasanya ajal, ada bahasa al-asru, asal. Nah, istilah waktu itu gambaran tentang bagaimana Allah mengajarkan kedisiplinan dalam melaksanakan apa-apa. Sesuatu manusia itu harus sesuai dengan tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan waktu-waktunya. Lek masih nom yo nom, lek wis tuwa yo tuwa. Jadi bagaimana dinamika manusia sesuai dengan waktu, komitmen dengan waktu. Yang kedua namanya ad-dahr. Dahr itu ya hal ata al insani minad dahri syai'an madhkura, dalam biasa dibaca dalam sholat subuh Jumat gitu ya. Ad-dahr namanya. Dahr itu waktu. Artinya apa? Allah menciptakan dari waktu itu dengan silih berganti. Dahr itu adalah sebuah pergantian yang terjadi pada perjalanan waktu. Kadang gelap, kadang siang, kadang musim hujan, kadang musim panas, itu namanya ad-dahr. Kadang manusia itu senang, kadang susah, kadang ada pada saat dengan nikmat, kadang ada musibah. Perjalanan manusia itu dinamikanya seperti itu. Mulai diomong karung Mbah Hikam Ibnu Athaillah, la tastaghrib wujudal aghyar. Ojo aneh nek sampean menemukan di dalam kehidupan dunia ini hal-hal yang bikin keruh pikiran. Jangan heran kalau di dalam kehidupan di dunia ini kita punya masalah. Jangan heran kalau di dunia ini kita mengalami kesulitan. Kalau di dunia ini kita ketemu orang yang bikin masalah ke kita. Kalau di dunia ini kita ada musuhnya. Kalau di dunia ini ada yang membenci. Tidak usah heran. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan dunia kecuali memang dengan karakternya dan sekaligus dengan sifat-sifat yang ada pada dunia. Isinya dunia itu ruwet kok. Mulane lek gak pengen ruwet ojo lahir ning dunia ning kandungan wae. Karena hidup yang paling enak itu adalah ketika di kandungan. Sing ruwet ibune. Ya kan? Kalau dia sih musim hujan enggak katisen ora. Musim panas ora sumo, kan gitu kan. Enggak sumo. Makan otomatis, wareg otomatis, yang dimakan ibunya dia tinggal nyaplok saja masuk secara otomatis dalam bagiannya. Ning keuripan alam dunia yang paling enak itu ya ketika ning janin. Kok ning dunia masalah, orang usah heran. Memang iku Allah menciptakan keuripan ning dunia isine ruwet, masalah, musibah, wong musuhi, wong ngomewi, ora usah ruwet wis ben wae. Iku dia terus dianggap biasa, itulah dunia. Itulah sabar. Ya kan? Lo sampean nangan sambel kok kelangan pedes. Aneh kan manusia kan? Wah, pedes. Padahal lo makan sambel. Ya, jadi dunia itu isinya seperti itu. Ada musibah. Dan Allah menjanjikan dalam hikam lagi dikatakan sengaja Allah menjadikan manusia itu ketemu masalah, ketemu musibah, ketemu wong yang membenci, tetapi tidak akan pernah itu menjadi total yang diberikan oleh Allah. Di sisi lain juga Allah memberi nikmat, ada sahabat, ada orang yang memuji. Kenapa Allah memberi dua hal? Elek karo bagus, agar manusia tidak terbuai dengan nikmat, agar manusia juga tidak runtuh dengan musibah. Nek duniane ruwet terus, dondol. Ya kan?
Ngerti yang ini aku gak murid. Ya. Ketika dinamikanya seperti itu, kadang ruwet, kadang enak, maka manusia tidak bersandar terhadap keenakan yang ia dapat dan juga tidak pernah putus asa sekalipun menghadapi musibah. Kenapa? Karena musibah itu pada gilirannya akan berakhir. Jadi sehingga dia tidak merasa perlu takut terhadap musibah. Dan ketika dia menghadapi nikmat, dia juga tidak terbuai terhadap nikmat itu. Karena nikmat itu ternyata tidak abadi juga. Akhirnya ke siapa bersandar? Dia bersandar terhadap pemberi musibah dan pemberi nikmat. Itu sengaja Allah. Manusia itu di dunia ini senang terus, orang ingat sengelek. Jadi itulah pemberian Allah. Dua-duanya pemberian Allah. Mulai Rasulullah senggabir ruwet menjadi beban ketika manusia diberi musibah karena manusia itu tidak setuju dengan musibah. Kedua, tidak tahu siapa pemberi musibah itu. Ya. Manusia itu dari sekali maklum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu illa wus'aha. Allah itu akan selalu memberi perkara itu yang manusia itu kuat menghadapinya. Makanya dalam statement Rasulullah justru diantaranya kalau Allah itu demen terhadap seorang hamba, tidak ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah itu demen terhadap seorang hamba, maka Allah memberikan ujian. Yang ujian tersebut diberikannya oleh Allah sifat sabar. Setelah dia sabar menghadapinya, Allah izin terhadap hambanya yang diuji yang sabar. Nah ini jadi rusak aneh. Murid yang dunia kayak gitu. Kamu mesti menghadapi dua perkara. Enak sing sengit, enak sing demen. Kadang menghadapi musibah, kadang menghadapi nikmat. Kadang merasakan kegelapan, kadang merasakan sebuah terang benderang. Murid pokoknya gampang, ada masalah. Itu semuanya agar manusia tidak terpaku terhadap perkara yang dihadapi, tetapi tetap lurus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mekanisme yang dibangun oleh Allah. Karena kalau manusia diberinya cuma satu sisi saja, nikmat saja, dia justru akan menikmati nikmat itu tanpa tahu siapa pemberi nikmat. Kalau manusia diberikan oleh Allah masalah musibah terus, dia akan tenggelam dengan musibah yang dia hadapi. Ya, don istilahnya. Kayak Syekh Ibnu Athaillah memberikan nasihat la astaqribil abdar madumta fi hadhihi dar. Jangan aneh kalau ada masalah, kalau ada ruwet selama kamu masih ada di alam dunia. Nek gak pengen ruwet ojo lahir ini dunya. Yang terakhir yang terakhir dari nadam yang kita baca, mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bi thaibatal madinah. Lahirnya Nabi di kota Makkah, wis maklum kabeh iki. Wafatuhu bi thaibatal madinah, wafatnya Nabi di kota Thaibah. Dulunya disebut Thaibah. Zaman Isra Rasulullah itu Isra Mi'raj itu transit di 5 tempat. Sebagai ini ternyata jadi isyarat juga, ternyata oleh-olehnya 5 waktu. Ya, di 5 tempat itu Rasulullah sholat. Transit pertama ya di Thaibah. Dikata oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu tahu nggak kamu sholat di mana? Saya nggak tahu, kata Nabi. Rasulullah belum tahu itu adalah Madinah. Itu adalah Zaka Ardul Thaibah, itu adalah bumi yang sangat baik. Yasrib dulunya ya, tapi malaikat Jibril menyebutnya Ardul Thaibah. Ardul Thaibah. Ya, nanti kamu akan hijrah di sini. Malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj. Transit Nabi kedua setelah di Madinah
Rasulullah sholat 2 rakaat, dan ini juga merupakan bukti terhadap penghormatan pada sejarah. Iya, ngalap berkah itu harus dilakukan di Kanjeng Nabi. Ini kok musyrik ngalap Rasulullah ngalap berkah terhadap sebuah tempat-tempat yang menjadi kebesaran Rasulullah. Kemudian Rasulullah setelah di Yasrib, di Ardi Thaibah, Rasulullah transit lagi. Apa? Di mana? Turisina. Turisina, tempat Nabi Musa bermukalama. Nabi Musa bermunajat. Kemudian Rasulullah transit lagi di tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sholat Nabi 2 rakaat. Kemudian Rasulullah transit lagi sebelum ke Bani Israel melewati Mesir, sebuah kuburan yang sangat wangi. Itu kuburannya waliullah, seorang perempuan waliullah yang menjadi pekerja di kerajaan Fir'aun, yang populer disebut dengan Masyirah. Ya, Masyirah itu rela mempertahankan imannya sekalipun sekeluarganya bertaruh nyawa. Bahkan anak kecilnya, salah satu daripada anak kecil yang masih kecil bisa ngomong itu adalah putrinya Masyirah. Itu keempat. Kelima adalah di Masjidil Aqsa. Jadi apa saja? Taibah, Turi Saina, ya, Baitul Laham, Bethlehem, ya, Baitul Laham tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian di kuburannya pekerjanya Fir'aun, Masyidah itu, kemudian di Palestina Masjidil. Dan itu sinyalemen Rasulullah akhirnya memang sholat di alam dunia ini sholat 5 waktu. Jadi Makkah itu, Madinah itu kalau nama dulu namanya Yasrib, ya, dijuluki sebagai Thaibah. Setelah Rasulullah datang disebut dengan Madinah. Jadi Madinah itu nama yang dinamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah itu artinya kuat, ya, masyarakat yang sangat kuat, yang berbudaya, yang berakhlak, yang memiliki sebuah karakter, itu Madinah. Karena Madinah itu sebelum datangnya Nabi, masyarakatnya musuhan di sini, ya kan? Bani Quraidah, ya kan? Bani Khazraj, Bani Aus, itu memusuhan ratusan tahun. Wong BBS bulet karo wong Jombang, mati wong Jombang. Ora deleng masalah, sing penting kudu balas dendam nang BBS. Itu dinamika kehidupan Madinah dulu, Pak. Datang Nabi, makanya ada ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. In kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Awas dipegang sebuah persahabatan itu. Kamu kata Muslim bagaimana dulu memusuhan ketika Allah menjadikan dulu hati yang sangat saling membenci dan saling memusuhi terkondisikan menjadi hati yang sangat sama-sama bersama menyayangi. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu tidak mengajari yang saling membenci, tapi bagaimana saling membantu, saling menyayangi. Contoh real adalah Nabi menggabungkan kehidupan komunitas yang saling memusuhi menjadi persaudaraan. Ya. Yang kedua, Nabi menjadikan kaum muhajirin bersatu, bahkan melebihi saudara kandung dengan kaum Ansor. Itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai, menyayangi, menjadikannya saling bersaudara, saling memaafkan, bukan sebaliknya. Itu kasus Madinah menjadi contoh. Inilah yang menjadi tempat wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita
dijadikan umat yang bisa mendatangi Makkah dan Madinah dan bisa berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah dan kita menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.